Tetaplah arogan, sifat dan sikap Darrell yang entah menurun dari siapa. Egois yang terlalu besar hingga dia rela mengorbankan istrinya pergi meninggalkannya bersama janin yang ada di dalam kandungannya. Bukan Darrell yang mengantar langsung ke stasiun, tapi sopir pribadinya, dengan alasan dia sedang kurang sehat, juga sakit kepala. Sebenarnya, Inayah mulai curiga atas sikap tak biasa yang mereka perlihatkan. Meira pergi, Darrell tidak menahan bahkan tidak mengantar. Wajah sendu pada menantunya pun terlihat jelas, tadi saat berpamitan. Saat Meira berpamitan dengan Darrell, lelaki itu tidak juga merespon apapun seakan memang menantikan kepergiannya. Baru kali ini Meira merasa keputusannya tidak salah, dia tidak lagi pantas berada di tempat yang sama dengan seorang suami yang tak lagi menginginkannya. Untuk apa dia di sini? Diabaikan dan tidak dianggap. Lebih baik dia pergi saja. Hanya kedua mertua yang teramat baik yang membuatnya sulit untuk pergi, tapi dia harus. Meira duduk bersandar di kursi dalam kereta, memandangi langit yang mulai berubah warna jingga. Tepat jam 5 sore kereta lepas landas meninggalkan stasiun. Matanya memandangi hamparan sawah yang terbentang indah saat kereta mulai melintasi suatu desa. Sayang sekali Meira tidak bisa menikmati pemandangan itu, karena pikirannya melayang entah kemana-mana. Bagaimana kalau Darrell menceraikannya? Bagaimana kalau Darrell tidak mau mengakui anak ini, dan menuduhnya akan hal yang lebih parah? Meira mengusap air matanya, menangis dalam diam tanpa diketahui ibu dan Laras yang juga duduk di sekitarnya. Mei tidur dulu ya Bu. Ya, sepertinya dia juga membutuhkan tidur. Ingat bagaimana semalam tidak tidur sama sekali, hanya tidur selama 2 jam saja. Iya nak, istirahatlah. Perlahan mata Meira mulai terpejam, rasa lelah dan kantuk benar-benar mengantarkannya pada alam bawah sadar. Selamat tinggal kota Jakarta, semoga aku kembali lagi ke sini dalam keadaan yang lebih baik, semuanya kembali seperti semula. Fakta menyakitkan lagi yang Meira dapatkan, saat sudah 2 hari dia berada di kampung, tapi Darrell sama sekali tidak menghubunginya, menanyakan kabar atau sejenisnya. Dia benar-benar merasa dicampakkan. Hanya Inayah yang sering menghubunginya untuk sekadar mengingatkan makan dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Sudah 2 hari ini, Meira hanya berdiam diri, terkadang dia ikut ke dapur membantu ibunya masak agar tidak terlalu bosan. Sikap Darrell juga beberapa hari ini terlihat aneh, dia menghabiskan masa cutinya yang tinggal 1 hari lagi untuk berdiam diri di rumah. Kecurigaan Ibra dan Inayah akan sesuatu yang sedang terjadi dalam rumah tangga anaknya, semakin menjadi saat Darrell tidak pernah ikut makan bersama di ruang makan, seperti biasa. Malam ini, dia dipaksa Inayah untuk turun dari kamarnya dan masuk ke dalam ruangan kerja ayahnya. Lelaki itu sedang duduk menunduk, patuh akan permintaan bundanya. Ada apa dengan kalian? Suara Inayah membuka percakapan. Cerita sama ayah dan bunda, mungkin kami bisa membantu. Kamu tahu Meira lagi hamil, apapun yang sedang kalian hadapi, haruslah dengan kepala dingin. Kasihan dia. Darrell mengambil napas dalam, bahkan dia tidak terusik sedikit pun dengan kehamilan Meira. Dia merasa wanita itu sudah keterlaluan, meski fakta dan kebenarannya belum dia dapatkan sampai detik ini. Bunda dan ayah selalu memikirkan Meira, tanpa memikirkan aku, sahut Darrell, menatap kedua orang tuanya bergantian. Apa yang kamu alami? Meira menyakitimu? Nggak mungkin, kan? Ibra bertanya. Waktu resepsi kami, ada seorang laki-laki tak dikenal datang menghampirinya. Lelaki itu mengaku pernah tidur dengannya entah kapan. Meira jelas-jelas nggak mengakui, dan dia juga mengaku nggak kenal dengan lelaki itu. Tapi hatiku sakit mendengarnya, merasa dikhianati. Penjelasan Darrell membuat keduanya tercengang. Terus, kamu percaya begitu aja? Menurut Bunda, apa ada alasan aku untuk nggak mempercayainya? Kami kan baru mengenal, langsung menikah. Aku nggak pernah tahu tentang masa lalunya. Juga ada satu hal yang membuatku yakin kalau Meira benar-benar membohongiku, Darrell mengusap kasar wajahnya.
Ya, kali ini dia benar-benar ditutupi oleh kabut emosi yang begitu tebal, sampai membutakan hatinya. Meira nggak berdarah, saat kami pertama melakukannya, jelas Darrell. Inayah sangat menyayangkan pernyataan Darrell. Kamu nggak bisa langsung menyimpulkan sesuatu tanpa bukti. Apa benar anak yang sedang dikandungnya adalah anakku? Astagfirullah, El sadar. Inayah menggeram, dia berdiri, ingin sekali melayangkan pukulan ke wajah tampan anaknya itu. Perawan atau enggaknya seorang perempuan, enggak diukur dengan ada atau enggaknya darah saat pertama kali. Buka pikiran kamu El. Tatapan tajam masih Inayah lemparkan pada anaknya. Bisa aja itu orang yang enggak suka dengan kebersamaan kalian, ada baiknya kamu mencari tahu. Sebelum menuduh Meira, pakai logika dan akal sehat kamu. Jangan hanya mengandalkan emosi, timpal Ibra. Aku udah mencari tahu, sejak 2 hari lalu melalui detektif swasta, tapi mereka juga belum ketemu jawabannya. Bodoh. Sentak Ibra. Baru kali ini dia memaki anaknya. Biar ini menjadi urusan ayah, itu aja kamu nggak bisa urus. Dia sampai rela mengundurkan diri dari perusahaan, ayah pikir karena memang keinginannya untuk fokus sama kehamilan, ternyata ada alasan lain. Apa kamu berkata-kata kasar padanya? Darrell menggeleng, tidak mau mengakui apa yang telah dia ucapkan pada Meira. Kamu tega El, kamu percaya dengan orang lain. Sampai tega membiarkan Meira pergi dari rumah ini meski alasannya untuk ikut ibunya. Hati Bunda sakit setelah tahu kenyataan ini. Bunda sayang sama Meira, Bunda udah anggap dia seperti anak sendiri. Inayah keluar dari ruangan kerja Ibra, pergi menuju kamar untuk mengambil ponselnya berniat menghubungi Meira. Bagaimana perasaan menantunya saat ini? Wanita itu terlihat begitu tegar dan bertingkah biasa saja, padahal sedang ada masalah besar dalam rumah tangganya, apalagi kondisi hamil muda yang cukup mengkhawatirkan jika Meira sampai mengalami stres. Kamu jemput Meira besok, bawa dia kembali ke sini. Titah Ibra. Ayah tahu kamu kesal, ayah tahu kamu emosi, merasa ditipu, dan sebagainya. Tapi, belum ada bukti yang jelas. Bisa aja itu orang suruhan atau sejenisnya. Ibra memainkan ponselnya, terlihat mencari nama seseorang yang akan segera dia hubungi. Darrell sama sekali belum menanggapi titah ayahnya untuk membawa Meira kembali. Bersamaan dengan itu, ponsel Darrell pun bergetar. Dia segera merogoh sakunya, nama seseorang yang sangat penting tertera di sana dan dia segera keluar dari ruangan sang ayah. Sebentar ya. Yang kira-kira nggak kuat bacanya, skip aja ya. Apalah artinya rindu jika hanya sepihak saja yang merasakan, apalah artinya rindu jika tak berbalas. Entah sudah berapa banyak air mata yang Meira keluarkan selama berada di sini, hari ini adalah hari keempat, dan dia masih tidak dihubungi oleh suaminya. Merasa tahu diri, Meira pun melakukan hal yang sama. Meira pikir, melarikan diri sejenak seperti ini bisa membuat pikirannya tenang, ternyata dia salah. Justru semakin kalut, entah bawaan si jabang bayi yang ingin selalu berada di dekat ayahnya, Meira gelisah setiap malam, tidak bisa tertidur tanpa dekapan seseorang yang sangat dia rindukan itu. Apa mungkin cinta yang ada dalam hatinya sudah tumbuh cukup besar, hingga Darrell benar-benar mempengaruhi hidupnya? Atau hanya ikatan batin karena dia sedang mengandung saja? Sudah 2 hari ini juga Meira merasakan ketidaknyamanan pada perutnya. Sering kram mendadak. Tapi, dia masih tidak berani mengatakan apapun pada sang ibu. Kegelisahan Meira semakin menjadi, selalu seperti ini setiap malam tiba. Jam menunjukkan pukul 10 malam, Meira menangis lagi. Sebisa mungkin dia berusaha untuk tidak mengingat apapun yang dia alami di Jakarta, tapi tetap tidak bisa. Maafkan Mei ya Bunda, lirih Meira, ketika dia merasa bersalah telah mengabaikan panggilan dan pesan singkat dari mertuanya. Meira masih belum sanggup untuk membahas hal itu, apalagi kata-kata Bunda dalam pesan yang sempat dibacanya tadi adalah memintanya untuk kembali. Sepertinya Bunda juga sudah tahu akan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Tidak, Meira belum siap untuk membahas hal itu,
apalagi Darel tidak ada tanda-tanda untuk menyusulnya ke sini, seperti yang dia impikan. Meira berdiri, dia meringis. Sakit di perut bagian bawahnya semakin menjadi ketika dia mencoba berdiri, hendak ke kamar mandi. Meira pernah merasakan seperti ini sebelumnya, tapi itu dulu saat awal-awal dia datang bulan ketika remaja. Ya Allah, Meira meringis, kembali duduk. Laras. Dia berteriak memanggil adiknya, karena kamar gadis belia itu tepat di sebelah kamarnya. Tolong Mbak. Tak butuh waktu lama, Laras segera menghampiri mbaknya. Ada apa Mbak? Perut Mbak sakit. Ya Allah Mbak, berdarah. Laras panik, segera mendekat saat melihat darah segar mengalir melalui paha dan betis Meira. Astagfirullah, air mata Meira semakin deras mengalir, antara sedih dan menahan sakit di perutnya. Dalam hatinya Meira bersumpah, tidak akan memaafkan lelaki itu, jika terjadi sesuatu pada janinnya. Pandangan Meira mulai tak jelas, dia masih terduduk di tepian ranjang dengan kaki yang sedikit terbuka, seperti ada yang hendak keluar dari bawah sana. Ibu. Laras berteriak membangunkan ibu mereka. Mbak Mei berdarah. Ibu muncul dari kamar dan langsung mendekat ke kamar Meira, berteriak histeris saat pandangan yang pertama dilihatnya adalah Meira yang tidak sadarkan diri dengan banyak darah segar mengalir di kakinya sampai membasahi lantai. Bu Arum tak henti-hentinya menangis, mengingat nasib anak dan calon cucunya. Kini Meira sudah berada di klinik, dengan bantuan tetangga yang memiliki mobil, Bu Arum memohon untuk meminta mengantarkan mereka ke klinik terdekat. Meira sedang ditangani dokter dan beberapa petugas medis lainnya. Di luar ruangan, Bu Arum dan Laras tak berhenti berdoa demi keselamatan kedua nyawa itu. Apalagi, Meira terlihat sangat pucat. Bu Arum merasa bersalah ketika tidak tahu apa yang sedang dialami anaknya. Yang dia tahu, Meira bahagia menikah dengan Darel. Apalagi, besannya yang cukup baik, tidak mungkin anaknya tersiksa dan menderita batin di rumah besar bak istana itu. Ponsel Bu Arum berdering cukup keras, terlihat nama Bu Inayah di sana. Ini adalah kali pertama mereka saling menghubungi setelah bertukar nomor kemarin, sebelum Bu Arum berangkat pulang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu, maafkan saya ya, ucap Inayah di seberang sana. Saya sebagai orang tua merasa gagal, saya bahkan nggak tahu kalau Meira dan Darel sedang bertengkar hebat, sampai Meira memutuskan pulang ikut ibu, saya khawatir, Meira nggak menerima panggilan dan membalas pesan saya. Meira lagi nggak sadarkan diri, dia pendarahan Bu. Dengan suara yang bergetar Bu Arum berucap pelan, setelahnya disusul isak tangis yang tak bisa dia tahankan. Inayah terdiam sejenak, mendadak lemas, telapak tangannya juga dingin seketika. Ya Allah, astagfirullah, Meira. Maafkan Bunda. Sesal tiada arti, Inayah merasa sangat bersalah saat ini. Doakan semoga Meira dan janinnya nggak apa-apa Bu. Saya akan segera ke sana, saya berangkat malam ini juga. Tangis bersahut-sahutan di antara kedua wanita paruh baya itu, panggilan berakhir. Bu Arum kembali fokus memikirkan Meira. Sampai pintu ruang rawat terbuka, seorang dokter keluar dengan raut wajah yang sulit dijelaskan. Keluarga pasien ya. Iya dokter, sahut Bu Arum, segera menegakkan tubuhnya. Maaf Bu, janin nggak bisa diselamatkan, maafkan kami, jelas dokter penuh penyesalan. Ya Allah, lirih Bu Arum memegangi dadanya yang terasa sesak. Saya udah ikhlaskan calon cucu saya, dokter. Keadaan anak saya bagaimana? Tak ada yang bisa dia lakukan selain ikhlas, harus tetap tabah dan berdoa. Dia percaya Allah pasti tidak akan memberi cobaan melebihi kekuatan hambanya. Sepertinya pasien banyak mengalami tekanan, juga stres. Ibu hamil nggak seharusnya kekurangan gizi seperti pasien, kondisinya benar-benar buruk. Sekarang pasien sedang dalam pengaruh obat, agar bisa istirahat dengan tenang, semoga baik-baik saja dan bisa ikhlas menerima kenyataan, jelas dokter panjang lebar. Bu Arum mengangguk mengerti, makasih dokter penjelasannya, boleh saya lihat anak saya? Sama-sama Bu, silakan, saya permisi.
Wajah pucat Meira masih jelas terlihat, ibu mana yang tidak sakit dan sedih melihat anaknya menderita. Apalagi, selama ini Bu Arum tidak tahu apa yang Meira alami, sampai harus berakhir seperti ini. Bu Arum mengusap kening Meira dengan penuh sayang. Kasihan mbakmu, ibu nggak tahu kalau ternyata dia banyak menderita. Menikah dengan orang kaya nggak menjadi jaminan bahagia, gumam Laras. Dia mengusap air di sudut matanya, bagaimanapun dia juga merasa kehilangan calon keponakan yang sudah dia bayangkan akan bisa bermain-main dengannya nanti.